Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Baik, kemudian yang selanjutnya, selain qalbun salim, yang kedua adalah ada qalbun mayyit, yaitu hati yang mati. Nah, seperti apa ini gambarannya? Ya, supaya kita tidak sampai terjatuh pada kondisi qalbun kita mayyit, qalbun kita mati gitu. Hati yang mati, ya, ini adalah hati yang di dalamnya nggak ada kehidupan. Jadi hatinya mati, nggak ada kehidupan, gitu kan? Dia tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ia mengenal saja boro-boro untuk mengenal saja tidak, gitu kan? Apalagi untuk beribadah kepadanya, ya, menyembah, beribadah sesuai perintah Allah, tidak. Gitu ya. Serta tidak mencintai apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Iya, jadi apa-apa yang dicintai oleh Allah, dia nggak cinta, nggak respect, gitu kan. Nah, ini hati mati gitu. Bahkan dia berjalan bersama syahwat dan kesenangannya. Meskipun syahwat kesenangannya itu, hobinya itu, kecintaannya itu, kesukaannya itu dimurkai oleh Allah, dia tetap berjalan di atas jalan itu. Ya, selama dia senang, ya, dengan syahwat-syahwat itu, dia nggak peduli, ya, apakah Rabbnya ridho ataupun murka, gitu. Nggak peduli itu. Nah, itu qalbun mayyit, hatinya mati. Ya, bahkan dia beribadah kepada selain Allah dengan cinta. Ya, ada orang yang beribadah kepada tandingan-tandingan Allah dan dia mencintainya, sangat tunduk kepadanya. Ya, sampai-sampai kalau terlewat satu kali ritual ibadah saja kepada mereka, dia sangat takut. Takut terjadi bencana, takut celaka, gitu kan? Ya, kemudian takut sakit, takut ada bala dan sebagainya. Itu gitu, ya. Nah, kemudian bila dia cinta, ya, mencintai sesuatu, mencintai seseorang, ya, mencintai apapun itu, maka cintanya itu karena nafsunya. Jadi bukan karena Allah. Ya, kalau dia marah pun karena hawa nafsunya. Dia memberi, tidak memberi itu pun karena nafsunya. Sama sekali bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahwa intinya adalah nafsunya itu berpengaruh baginya lebih berpengaruh baginya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mengendalikan dirinya itu semuanya adalah syahwat. Keinginannya, apa yang dia berbuat, semuanya itu karena syahwat. Bukan sama sekali atas dasar perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun atas dasar ajaran-ajaran agama Islam. Nah, ini qalbun mayyit. Gambarnya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada qalbun marid. Ada hati yang sakit, gitu kan. Nah, seperti apa gambaran daripada hati yang sakit, ya? Ini adalah hatinya orang-orang kafir dan munafik, orang-orang munafik. Ya, seperti dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-10. Fi qulubihim marad. Dalam hati mereka ada penyakit, gitu kan? Berarti ada hati yang sakit itu. Nah, seperti apa ini? Kita lihat. Hati yang sakit ialah hati itu hidup, ya, tetapi terjangkit penyakit. Ya, seperti orang hidup tapi penyakitan. Nah, pasti ini hidupnya tidak sempurna dalam tanda kutip. Ya, punya kelemahan, punya kekurangan. Karena dia sakit. Ya, terkadang hatinya condong kepada kebaikan. Ya, suatu waktu dia condong kepada kebaikan. Namun terkadang dia berat kepada kemaksiatan. Ya. Nah, semua itu terjadi ketika salah satu di antara mereka itu dapat dikalahkan. Gitu ya. Kalau lagi condong kepada kebaikan berarti kemaksiatan bisa dikalahkan. Ya, syahwatnya bisa dikalahkan sama dia. Kemudian kalau pas lagi berlaku maksiat, maka berarti kebaikan itu, ya, kalah dari syahwatnya, sehingga yang dilakukan adalah kemaksiatan. Ya. Nah, di dalam hati tersebut, di dalam qalbun marid atau hati yang sakit ini, ya, ini ada cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ada nih, cinta ada, iman kepada Allah ada, bahkan ikhlas tawakal itu ada sebenarnya. Ya, kenapa? Karena inilah yang menjadikan hati itu hidup. Sehingga tidak sampai kepada derajat ataupun posisi
qalbun mayyit, hati yang mati. Jadi dia masih hidup. Ya, iman masih ada, cinta kepada Allah, ikhlas, tawakal masih ada. Ya, itulah yang menyebabkan hati itu masih hidup. Namun di dalamnya itu ya ada pula cinta kepada apa? Syahwatnya. Mengutamakan syahwat, hawa nafsu, ya. Jadi di syahwat dan hawa nafsu itu dia itu berhasrat untuk meraihnya. Gitu ya. Kemudian seringkali hati yang marid ini dia merasa iri kepada orang lain. Ya, iri, dengki, hasad. Kemudian kalau kepada diri sendiri dia ujub. Apa itu ujub? Ujub itu kagum, berbangga diri ya terhadap apa yang dia miliki atau apa yang dia amalkan gitu kan oleh diri sendiri. Kemudian sombong ya, merasa lebih tinggi daripada orang lain, kemudian menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Ini sombong. Ya, kemudian suka membuat kerusakan di muka bumi. Ya, berlaku membuat kerusakan di muka bumi. Suka berambisi menjadi pemimpin. Ya, dia punya ambisi seperti itu. Nah, inilah bahan yang menjadikan hati dia menjadi apa? Sakit, dan penyakit-penyakit yang lainnya yang banyak yang nggak disebutkan di sini. Ya, ini menjadi sakit hatinya, hancur, rusak gitu. Nah, di sini hati yang sakit ini, ya, ini diuji oleh dua penyeru, yaitu yang pertama menyeru kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhirat, dan yang kedua adalah mengajak kepada kehidupan dunia dengan berbagai tadi syahwat dan hawa nafsu. Ya, maka di antara dua ajakan ini yang dipenuhin, ya, itu biasanya yang paling dekat dengan kondisi dia. Hatinya gitu ya. Kalau hatinya sakit, pasti yang dipenuhin adalah ya kemungkinan besar yang dipenuhin panggilannya adalah panggilan kepada keburukan atau kepada kehidupan dunia. Artinya tidak memenuhi panggilan akhirat gitu ya, sehingga yang dikerjakan adalah yang berbau hawa nafsu tadi. Nah, ini sahabat yang berbahagia. Jadi 3 kondisi hati ini ya sebagai gambaran dalam pembahasan ini. Nah, kita lihat. Kemudian sebelum kita melihat bagaimana tanda-tanda qalbun salim sehingga kita bisa berusaha untuk menjadikan kita adalah hati-hati kita adalah hati yang selamat, yang qalbun salim, kita akan melihat bagaimana tanda-tanda hati yang sakit. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar dari sini ya, kemudian kita bisa memperbaiki diri, introspeksi kepada kita ke dalam. Ya, dan dengan begitu kita akan menjauhi hal-hal yang menjadikan hati kita sakit atau tanda-tanda daripada hati yang sakit ini. Ya, di antara tanda-tanda hati yang sakit yang pertama, tidak mengenal Allah, ya, tidak mencintainya, tidak rindu berjumpa dengan Allah, ya, tidak berserah diri kepada Allah, tidak mengutamakan Allah dan lebih mengutamakan syahwatnya daripada taat kepada Allah. Kita lihat dalam Al-Qur'an, Allah menggambarkan satu gambaran, ada orang-orang yang menjadikan nafsunya sebagai ilah. Ya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, ini ada. Nanti gambarannya seperti apa ya? Apakah pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmu Allah, ya, berdasarkan ilmunya. Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan penutup atas penglihatannya. Dikunci mati. Jadi orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, Allah mengunci mati hati dan pendengarannya, dan juga matanya ditutup. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Kita ambil pelajaran dari ini. Ya, kita lihat. Yang dimaksud orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan atau sebagai ilahnya.
Ya, jadi dikatakan tidaklah dia, ya, orang ini menginginkan sesuatu melainkan akan melampiaskannya tanpa memandang rasa cinta dari Allah dan keriduannya atau kebencian dan kemurkaannya. Jadi orang ini, ya, ketika dia menginginkan sesuatu, dia itu nggak akan menimbang apakah itu Allah ridho atau nggak ridho. Dia labrak langsung, dia terjang, dia sikat, ya, dia raih semua itu. Nah ini, ya, atau yang dimaksud di sini adalah orang yang menyembah apa yang dia inginkan selain Allah, yang dia anggap baik. Ya, jadi dia menuhankan hawa nafsunya. Ya, misalkan melihat biasanya gitu kalau orang-orang Quraisy dahulu itu ya menyembah patung-patung, ya sembah. Nanti kalau ada patung lagi, ada berhala lagi yang lebih bagus, yang dia anggap lebih baik daripada itu, ditinggalkan sembah yang dulu, nyembah yang baru lagi. Ya, ini seperti itu gambarannya. Ya. Kemudian mengenai surat ini, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah kemudian mengenai surat ini, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengomentari ayat ini atau menafsirkan, ya, dia mengatakan dia adalah orang munafik yang menjadikan nafsunya sebagai ilahnya adalah orang munafik yang ketika menginginkan sesuatu, ya, melainkan dia akan menghampirinya. Kalau dia pengen sesuatu, dia akan meraihnya. Ya, tadi tanpa melihat apakah sesuatu itu Allah ridho, ya, atau bahkan Allah murka, nggak peduli gitu. Dia menghampirinya, kan begitu. Jadi yang dimurkai oleh Allah pun kalau dia ingin tetap dia ambil gitu, atau dia kerjakan, kan begitu. Nah ini gambarnya seperti itu. Maka, nah ini jadi orang yang hatinya sakit itu ya tadi mengutamakan syahwatnya daripada taat kepada Allah, tidak mengenal Allah, tidak mencintai Allah, tidak rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak rindu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri hati yang sakit, ya. Dia tidak merasa sakit karena luka-luka maksiat. Jadi, kemaksiatan yang dia kerjakan itu tidak dianggapnya sebagai luka. Ya, tidak dianggapnya sebagai sakit. Ya, tidak merasa sakit dengan luka-luka maksiat itu. Biasa aja gitu. Nggak merasa, aduh ada penyesalan. Tadi saya terjatuh kepada kemaksiatan. Ya malah justru ada yang sebaliknya bangga gitu ya. Semalam berbuat maksiat, dia bangga. Jadi dia nggak merasa terluka oleh maksiat-maksiat yang dia kerjakan. Gitu ya. Nah, ada satu ungkapan bahwa orang mati itu sudah tidak merasakan sakit. Gitu kan? Jadi kalau sudah mati, nggak merasakan sakit. Bahkan kalau orang masih hidup tapi sebagiannya badannya mati, lumpuh, mungkin dia dicubit pun nggak berasa. Gitu. Jadi tidak merasakan sakit. Nah, kemudian orang yang hatinya sakit, ini akan selalu mengiringi kejelekan dengan kejelekan pula. Jadi kalau kolbunya sudah marid, kolbunya sakit, gitu kan, maka dia berbuat jelek, ya, nanti sebentar lagi pun begitu berbuat maksiat lagi. Ya, besoknya lagi begitu. Ya, setiap saat mungkin begitu. Kalau selama kolbun itu masih sakit, ya, dia akan berpeluang untuk terus melakukan keburukan-keburukan. Ya. Nah, Al-Hasan rahimahullah menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana keburukan kemaksiatan yang dikerjakan oleh seorang manusia itu bisa membuat hatinya sakit, bertambah sakit. Ya, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Ya, bahkan apa yang selalu mereka kerjakan itu menutupi hati mereka. Al-Hasan rahimahullah berkata, hal itu adalah dosa di atas dosa. Ya, dosa di atas dosa. Sehingga hati menjadi buta, ya, tertutup. Jadi setiap manusia berbuat dosa, hatinya itu oleh Allah ditutup dengan satu titik noda hitam, nokta hitam. Semakin banyak dia tertutup sampai rapat hatinya.
ya, sehingga hatinya menjadi buta. Adapun hati yang hidup, ya, dia selalu mengiringi kejelekan dengan kebaikan dan mengiringi perbuatan dosa dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat yang berbahagia. Yang kedua, tandanya itu ya. Orang yang hatinya sakit, dia tidak merasa sakit karena luka-luka maksiat. Maksiat dia biasa aja, jalan aja terus gitu. Nah, ini berbahaya. Yang ketiga, pemilik hati yang sakit itu tidak merasa sakit dengan kebodohan terhadap kebenaran. Nah, kalau hati sakit, walaupun dia bodoh, dia itu tidak merasa, ya tadi, tidak merasa ada yang kurang. Ya, tidak merasa bahwa kebodohannya itu akan menjadikan dia binasa gitu. Ya tadi yang dikatakan biasa aja. Ya, nggak pernah menuntut ilmu atau bodoh tentang pengetahuan agama yang harusnya menjadi pedoman dia hidup, itu biasa aja gitu. Nah, ini. Jadi dia tidak merasa sakit dengan kebodohan terhadap kebenaran. Nah, sebagian ulama mengatakan tidak ada dosa maksiat kepada Allah yang lebih jelek daripada kebodohan. Ya, memang kebodohan itu satu yang luar biasa. Ya, makanya sering ya diperangi kebodohan itu. Ya. Dikatakan kepada Imam Sahal, "Wahai Abu Muhammad, apakah yang lebih jelek daripada kebodohan?" Ya, ini seolah-olah ada yang bertanya, kebodohan kan jelek banget. Ya, apakah ada yang lebih jelek daripada itu? Gitu kan? Maka beliau menjawab, yaitu ada, ya, yaitu bodoh terhadap kebodohan. Gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang bodoh itu ya tidak tahu kalau dirinya bodoh gitu. Ya, bodoh itu sudah jelek. Kok dia nggak tahu kalau dirinya bodoh gitu. Ya apalagi udah bodoh merasa pintar. Ini tambah jelek lagi, gitu ya. Nah, sahabat yang berbahagia berbicara tentang kebodohan, khususnya bodoh tentang agama nih. Ya, kebodohan itu daya rusaknya sangat luar biasa. Daya rusaknya luar biasa. Jadi kebodohan itu bisa berakibat kepada rusaknya akidah, ibadah, dan muamalah. Ya, bisa dibayangkan dengan kebodohan, Allah itu bisa disekutukan. Orang sangat mudah sekali jatuh pada perbuatan syirik karena dia bodoh. Gitu kan? Dengan kebodohan itu, hukum Allah bisa disingkirkan. Ya, padahal hukum Allah adalah hukum yang terbaik. Ya, setiap kita wajib berhukum dengan hukum Allah. Gitu kan? Dan ini disingkirkan. Akibat dari kebodohan, ya, berhala itu bisa diagungkan. Ya, kemudian banyaknya pemalsu-pemalsu agama bermunculan akibat dari kebodohan. Dan banyak orang yang percaya. Kenapa? Karena mereka bodoh, gitu kan? Karena mereka tidak punya dasar-dasar yang bisa memfilter daripada munculnya pemalsu-pemalsu agama. Ya, sehingga banyak sekali kemudian muncul berbagai aliran di dalam agama ataupun berbagai kelompok-kelompok yang ternyata dia memalsukan agama. Artinya yang mereka ajarkan itu bukan ajaran Islam yang benar dari sumbernya. Maka ini sangat berbahaya. Sehingga Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau berkata, "Man abadallah bijahlin afsada aksara mimma yuslih." Barang siapa beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu, beribadah kepada Allah bijahlin, dengan kebodohan, ya, maka ia akan membuat banyak kerusakan daripada perbaikan. Jadi banyak kerusakannya, ya, banyak keburukannya daripada kebaikannya ketika beribadah dengan kebodohan tanpa ilmu, gitu kan? Nah, kemudian yang keempat, ya, pemiliknya itu beralih dari makanan-makanan yang bergizi kepada racun yang mematikan. Ya, contoh mudahnya, orang yang hatinya marid, hatinya sakit itu, mereka lebih memilih mendengarkan musik, ya, lebih memilih menonton dangdut daripada misalkan membaca Al-Quran atau beribadah kepada Allah, ya, kemudian misalkan membaca buku, membaca hadis, ya, belajar dan lain sebagainya. Ini contoh mudahnya. Ya, misalkan daripada mereka lebih memilih bernyanyi daripada berzikir. Ya, dan semacamnya itu.
Lebih suka nonton yang nggak berfaedah daripada nonton webinar misalkan, ya, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah di antara tanda hati yang sakit, ya, hati itu atau pemiliknya, ya, yaitu orang itu, dia menghuni dunia dengan perasaan ridho. Ya, ridho dengan dunia, tenang gitu kan, tidak merasa asing di dunia, dan tidak mengharap akhirat, tidak mengharap kehidupan yang lebih baik di akhirat, ya, dan juga tidak beramal untuk akhirat. Ini berarti hati seorang dalam kondisi sakit. Ya, padahal dikatakan bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang beramal untuk kehidupan akhirat, gitu ya. Dan Rasulullah mengatakan untuk kita di dunia ini, beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Ya, jadilah engkau di dunia laksana orang asing atau orang yang menyeberangi jalan. Jadi kita hidup di dunia itu, kata Rasulullah, ya, kita itu jadilah seperti orang asing dan atau orang yang hanya menyeberang jalan. Artinya kita nggak akan hidup selamanya di dunia, ya, tapi kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu jangan tenang, ya, jangan ridho dengan kehidupan dunia, ya. Akan tetapi kita harus menyiapkan bekal kita untuk kehidupan akhirat, kehidupan yang sesungguhnya. Ya, Imam Ahmad rahimahullah berkata, ad-dunya daru amal wal akhiratu daru jaza. Faman lam ya'mal huna nadima hunak. Dunia adalah negeri untuk beramal, sedangkan akhirat adalah negeri pembalasan. Barang siapa yang tidak beramal di sini, di dunia ini, dia pasti menyesal di akhirat nanti. Nah, ini sahabat yang berbahagia. Jadi, ya, kalau hatinya sakit, maka dia merasa ridho, tenang, santai di dunia, padahal dia nggak punya amal apa-apa, gitu kan. Ya, maka jangan sampai seperti ini. Kita ingat bagaimana Rasulullah berpesan, bagaimana kita menyikapi dunia ini. Kemudian Imam Ahmad mengatakan bahwa dunia adalah tempat beramal, ya, dan akhirat adalah negeri pembalasan, gitu kan. Kalau dia amalnya baik di dunia, maka insya Allah di akhirat dia selamat, ya. Dan yang tidak beramal di dunia, maka di akhirat akan menyesal.